Pengertian metode tafsir muqarin adalah metode penafsiran yang menyajikan penafsiran tafsir lainnya. Lengkap penafsiran dengan metode muqarin yakni 1. Mengumpulkan sejumlah ayat Al-Quran, 2. Mengemukakan penjelasan para musafir, 3. Membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing, 4. Menjelaskan siapa di antara mereka yang penafsirannya dipengaruhi secara subjektif oleh mazhab tertentu. Kegunaannya yaitu metode ini relevan bagi pada pembaca tingkat pemula. 2. Metode ini dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial. 3. Metode ini terkesan lebih banyak menelusuri. Kekurangan dan kelebihan metode muqarin. Kelebihannya yaitu memberikan wawasan pemahaman, membuka pintu untuk selalu bersikap toleran. Pemahaman dengan metode muqarin sangat berguna dan pensyarah didorong oleh mengkaji berbagai hadis. Kekurangannya, metode ini tidak relevan bagi pembaca. Kedua, metode ini tidak dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial. Ketiga, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri pemahaman yang pernah diberikan oleh utama bagi metode muqarin adalah perbandingan. Disinilah letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara metode ini dengan metode lain. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam memperbandingkan hadis ulama tersebut. Bahkan pada aspek yang kedua, sebagaimana yang telah disebutkan di atas mengenai pendapatan para ulama, yaitu menjadi sasaran perbandingan. Oleh karena itu, jika ada suatu syarah dilakukan tanpa memperbandingkan berbagai pendapat itu dikemukakan oleh pensyarah, maka pola semacam ini tidak dapat disebut metode komparatif. Pengertian tafsir ijmali. Metode tafsir ijmali ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dipahami dan mudah dibaca. Sistematika penulisan menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajian tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya akan masih tetap mendengar Al-Quran padahal yang didengarnya itu tafsirannya. 2. Ciri-ciri metode tafsir ijmali. Ciri-ciri dari metode ini adalah mufasir menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan, muqarin, dan penetapan judul maudhu'i. Dalam metode ijmali tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran, padahal yang dibaca adalah tafsirannya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsirannya yang agak luas, tetapi tidak seluas pembahasan pada tafsir tahlil. 3. Kelebihan dan kekurangan metode ijmali. Dalam kaitan ini, metode ijmali dalam penafsiran Al-Quran memiliki kelebihan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Praktis dan mudah dipahami. Praktis tanpa berbelit-belit, sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan waktu yang relatif singkat. 2. Bebas dari penafsiran Israiliyat dikarenakan ringkasnya penafsiran. 3. Menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran, karena mufasir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi. Kelemahan metode ijmali antara lain sebagai berikut. 1. Kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. 2. Ruang penafsiran terbatas untuk penjelas dan memadai.
Metode Muqarrin. 1. Pengertian metode Muqarrin. Metode Muqarrin adalah suatu metode tafsir Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, atau membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun ciri-ciri kitab syar'ah yang menggunakan metode Muqarrin ini diantaranya: A. Membandingkan analitis redaksional dan perbandingan periwayat-periwayat kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan. B. Membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. C. Perbandingan para pensyarah mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, karena uraiannya menguraikan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan hadis maupun korelasi antara hadis dengan hadis. 2. Urutan dalam menggunakan metode Muqarrin. Metode ini diawali dengan menjelaskan pemakaian mufradat atau suku kata, urutan kata, dan kemiripan redaksi. 3. Kelebihan dan kekurangan metode Muqarrin. Sebagai metode perbandingan, kelebihan metode ini yang utama adalah memberikan wawasan pemahaman yang lebih luas jika dibandingkan dengan metode yang lain. Ia juga membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang berbeda jauh. Pemahaman dengan metode ini sangat berguna untuk mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang sebuah hadis. 4. Ciri-ciri metode Muqarrin. Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan beberapa ciri-ciri metode ini, diantaranya: A. Membandingkan analitis redaksional dan perbandingan periwayat-periwayat serta kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan. B. Membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. C. Perbandingan pendapat para pensyarah mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan atau makna hadis maupun korelasi antara hadis dengan hadis. Jadi, ciri utama metode ini adalah perbandingan yang mencakup dua sasaran, yakni membandingkan hadis dengan hadis dan pendapat ulama syar'ah dalam mensyar'ah hadis. Sekian, terima kasih.